anak-anak semuanya. Anak-anak, apa kabarnya hari ini? Baik, semuanya dalam keadaan sehat. Oke, sebelum kita belajar, kira-kira siapa teman-temannya yang hari ini tidak masuk sekolah? Siapa yang tidak hadir? Semuanya masuk ya, semuanya hadir hari ini. Oke anak-anak, sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan mempelajari materi mengenai bilangan cacah, yaitu membaca, menulis, menentukan nilai tempat, membandingkan, mengurutkan, dan menghitung bilangan. Sebelum dilanjutkan, Bu Nabila mau tanya dulu nih sama anak-anak semuanya, apa sih yang dinamakan bilangan cacah? Ada yang tahu? Iya, betul. Ya, betul. Bilangan cacah itu adalah bilangan yang terdiri dari angka 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Bilangan ini biasa digunakan untuk menghitung jumlah benda dan tidak memiliki nilai negatif. Nah, contohnya di sini adalah angka 10, 25, 100, dan 999. Selanjutnya yaitu membaca bilangan. Bilangan sendiri terdiri dari ratusan, puluhan, dan satuan. Nah, contoh seperti yang sudah Ibu tampilkan yaitu 160 dibaca 160. Tuh. Dan 703 dibaca 703. Nah, anak-anak semua harus perhatikan nilai tempat pada setiap angka ya supaya tidak tertukar. Selanjutnya yaitu menulis bilangan. Ibu ingatkan lagi bahwa bilangan terdiri dari ratusan, puluhan, dan satuan. Contoh, nah di sini ada contoh lagi anak-anak semuanya. Jadi ada 572 dalam huruf dan ada 572 dalam angka. Nah, langkah-langkah kita menulis yang pertama yaitu kita harus tentukan ratusan. Nah, ratusan itu yang berada di sebelah kanan Ibu. Jadi ratusan itu adalah angka 5, benar-benar. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu tentukan puluhan. Puluhan itu biasanya berada di tengah-tengah. Nah, kalau sudah tahu di tengah berarti di sini puluhan adalah angka 7. Dan yang ketiga yaitu tentukan satuan. Satuan ini yang berada di sebelah kiri Ibu, yaitu angka yang paling akhir, angka 2. Nah, setelah sudah tentukan, maka kita hanya perlu menyusun menjadi angka yang benar, jadinya 572. Baik anak-anak, kita masuk ke nilai tempat bilangan. Nah, bilangan dapat ditulis dari kata menjadi angka. Contoh lagi di sini 251. Kita bisa pisahkan dulu nih. 2 itu sama dengan ratusan. 5 itu sama dengan puluhan dan 1 itu sama dengan satuan. Jadi kita tulis 200 ditambah 50 ditambah 1, maka akan kembali lagi bahwa hasilnya itu 251. Tetapi ini hanya dipisah-pisahkan supaya kalian lebih memahami lagi nilai tempat bilangan. Jadi nilai tempat ini membantu kita memahami besarnya bilangan. Ibu perhatikan sebagian sudah mulai tidak konsen ya, jadi kita akan melakukan ice breaking. Jadi kalau misalkan Ibu bilang duduk siap, kalian jawab siap. Dan setelah itu kalian akan mengikuti gerakan Ibu sambil bernyanyi. Oke, duduk siap, tangan ke atas, tangan ke samping, tangan ke depan, duduk yang rapi. Oke, sudah mulai konsen ya. Jadi, kita lanjutkan materinya ke membandingkan bilangan. Nah, untuk membandingkan bilangan terdapat 3 simbol. Yang pertama yaitu simbol lebih kecil. Anak-anak bisa lihat di layar yang sudah Ibu tampilkan. Dan yang kedua yaitu lebih besar, yang ketiga yaitu sama dengan. Nah, bandingkan dari ratusan, puluhan, dan satuan. Ada contoh nih di sini, jadi kalian tidak akan bingung ya. Jadi contohnya itu ada 339 lebih kecil dari 421. Nah, jadi menggunakan simbol itu ya kalau misalkan lebih kecil. Nah, lihat nilai tempat
untuk menentukan perbandingan pada setiap angka. Oke, selanjutnya yaitu mengurutkan bilangan. Ini yang paling gampang ya. Ibu bercanda, semuanya gampang dan anak-anak ibu semuanya bisa matematika. Nah, jadi urutannya ini bisa dari kecil ke besar atau sebaliknya, besar ke kecil. Perhatikan nilai tempat. Nah, ibu punya contoh lagi nih. Di sini ada 639, 709, 720. Ini contoh dari kecil ke besar. Nah, jadi ada cara untuk kalian anak-anak ibu bisa mengurutkan bilangan. Yang pertama, kita bandingkan dulu nih angka ratusan terlebih dahulu. Mana yang angka ratusan yang paling besar dan mana yang paling kecil. Nah, apabila kita sudah menentukan yang ratusan, maka selanjutnya yaitu kita akan lanjutkan ke puluhan dan satuan. Jadi kalau misalkan kita, anak-anak ibu semuanya sudah melakukan 3 langkah itu, maka kalian akan mudah dalam mengurutkan bilangan, entah itu dari kecil ke besar atau besar ke kecil. Baiklah anak-anak semuanya, kita akan masuk ke materi yang terakhir, yaitu tentang operasi bilangan. Nah, di sini operasi bilangan itu ada penjumlahan dan pengurangan. Ibu yakin kalian sudah bisa karena ini sudah dipelajari di kelas 2. Nah, di sini ibu punya contoh dari penjumlahan dan pengurangan. Kita lihat dulu contoh dari penjumlahan. Di sini ada 23 ditambah 16 sama dengan 39. Pengurangan yaitu 25 dikurang 12 sama dengan 13. Jadi, anak-anak kalian bisa menggunakan cara susun jika kalian merasa kesulitan dalam menghitung. Cara susun ini sangat mudah untuk membantu kalian dalam menghitung bilangan ya. Jadi, kalian tidak perlu susah payah untuk berpikir terlalu keras. Selanjutnya, Bu Nabila akan memberikan evaluasi atau latihan berupa kuis. Nanti silakan anak-anak kerjakan. Nah, Ibu akan tampilkan, kemudian anak-anak hanya perlu menulis jawabannya saja di buku ya. Dan setelah itu akan dikumpulkan agar diperiksa oleh Ibu supaya Ibu tahu nih pemahaman kalian itu sampai di mana. Nah, Ibu akan jelaskan sedikit terkait kuis ini. Jadi, kuis ini Ibu buat dalam aplikasi yang namanya Y-Ground. Nah, selanjutnya kuis ini terdiri dari 5 soal. Setiap soal ini hanya memiliki waktu 1 menit. Jadi, anak-anak harus bisa cepat untuk menjawab ya, karena waktunya terbatas 1 menit dan Ibu akan hitung. Selanjutnya yang paling penting yaitu tidak boleh mencontek pekerjaan teman lain ya. Ibu akan lihat dari sini, bagi siapa yang kedapatan contek maka Ibu akan tegur ya. Oke, Ibu akan tampilkan soalnya dan kalian harus semangat untuk menjawab soal-soal dengan benar. Selamat mengerjakan. Anak-anak semuanya, apa sudah selesai tugasnya? Sudah. Kalau sudah selesai, Bu Nabila ucapkan terima kasih untuk anak-anak yang sudah mengerjakan tugas dengan baik. Selanjutnya, apakah ada yang belum mengerti? Oke, baik. Semuanya sudah mengerti ya. Terima kasih semuanya, anak-anak sudah bisa membaca, menulis, menentukan nilai tempat, membandingkan, mengurutkan, dan menghitung bilangan cacah. Tetap semangat belajar dan jangan lupa jaga kesehatan. Dan satu lagi, jangan minder karena Bu Nabila yakin bahwa anak-anak Bu Nabila semua bisa matematika. Selanjutnya, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, Bu Nabila nanti akan memberikan tugas atau PR untuk anak-anak belajar di rumah agar lebih mantap lagi nih mempelajari materi hari ini. Mau ya? Iya, pintar. Harus mau ya dikasih PR gitu, harus semangat, harus mau supaya anak-anak ibu makin pintar. Oke anak-anak, pembelajaran hari ini Bu Nabila cukupkan. Sebelum Bu Nabila tutup pembelajaran hari ini, marilah kita
kita bersama-sama membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bunda Bila akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.